Suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukan sesuatu. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun berdoa kepada Allah meminta disembuhkan. Allah menjawab doa beliau dan melalui kedatangan dua malaikat yang menyebar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi. Malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi. Dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di kaki Nabi bertanya kepada temannya, apa yang terjadi kepadanya. Malaikat yang berada di kepala Nabi menjawab, Rasulullah tukang sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-Asom telah menyihir Rasulullah dengan sihir yang lengkap serta yang menegangkan. Malaikat tersebut masih berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur zaman. Keesokan harinya Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur zaman. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak tali yang terdiri dari sebuah simpul. Tali tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan menurunkan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat tersebut. Jika ayatnya digabung, ayatnya menjadi 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terdapat satu persatu simpul dari tali dalam gulungan tersebut. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Ialah Labid bin Al-Asom, adalah tukang sihir yang berasal dari jin Quraisy. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya untuk menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal untuk menyihir Muhammad. Maka dari itu kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Muhammad. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Lalu Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa pengetahuan Rasulullah, anak kecil itu Labid itu mencuri sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertunda untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang kita dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaklah kita baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai bangun di waktu subuh. Kedua, perbanyakan membaca surat ini agar terhindar dari godaan setan, pengaruh jahat, ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir akan bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah yang lebih mengetahui yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.